Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan, harapan akan rahmat, takut akan azab, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan akan bisa menjadi sempurna. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Doa yang paling mulia diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian penuh keberkahan ini adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Berapa banyak di komplek ini yang merasa sulit untuk datang ke masjid? Man ghada ila al-masjid awrah a'adda Allahu lahu nuzulan kullama ghada awraha. Siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid, siang, malam, Allah akan siapkan baginya hidangan-hidangan di surga. Maksudnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan nikmat-nikmatnya setiap kali dia pergi ke masjid. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan dan penjagaan Allah. Jadi ini nikmat yang begitu besar, Pak. Itu tadi berapa banyak di sana yang sulit untuk datang ke masjid, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid, ini adalah kenikmatan yang begitu besar, terutama salat subuh, karena ini adalah tolak ukur kebaikan seseorang, terutama adalah melakukan salat. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita bergaul dan interaksi tentu dengan orang-orang yang kita nilai cocok dan sejalan dengan kita. Kita akan bermain, bergaul sampai akrab. Itu dengan orang yang kita nilai sejalan dengan dia. Kalau kita menilai kita nggak sejalan sama dia, tentu hanya sekedar numpang lewat saja. Tapi kalau kita cocok, kita akan duduk sama dia. Begitulah di akhirat nanti, Pak. Siapa yang sejalan dan cocok dengan dia, maka dia pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang seperti itu. Ada seorang sahabat radhiyallahu an datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna qauman yuhibbu qauman lama yalhaqu bihim." Wahai Rasulullah SAW, ada beberapa orang
yang menyukai orang lain. Tapi yang suka ini apakah bisa sejalan dan bertemu dengan orang-orang itu? Maksudnya di akhirat. Rasulullah SAW menjawab, "An-nasu ma'aman ahab." Manusia itu kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Begitulah di dunia, kita akan bersama dengan orang yang kita sukai. Mulai dari pergaulan sampai memilih untuk menikah, itu adalah orang-orang yang dia sukai. Sampai bertahan sekian lama, sekian tahun, hingga ajal wafat menjemput dia. Yang mengumpulkan semua itu adalah kecintaan dia. An-nasu ma'aman ahab. Manusia akan bersama dengan orang yang dicintai. Begitu pula di akhirat nanti. Dia akan bersama dengan orang-orang yang dia cintainya. Di surat At-Takwir Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu zuwijat. Maksud dari kata zuwijat bukan dinikahkan, tetapi dicari padanannya, dicari yang sama. Ai ad-duraba, kata Rasulullah SAW, yaitu dicari mereka yang sama, yang cocok. Ai man ya'malu mithla amalihi, yaitu seseorang yang beramal, berbuat yang sama dengan orang itu. Kecocokan, kesamaan. Inilah yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Makanya ketika seseorang pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu tiba? Kemudian Rasulullah balik bertanya, "Madza a'datta laha?" Kamu punya persiapan apa kok nanya-nanya kiamat gitu? Dijawab oleh si penanya, "Ma'adattu laha min kathrati shalatin wala siyamin wala sadaqah." Saya tidak memiliki persiapan yang banyak. Baik itu sholat, puasa, zakat, saya tak punya persiapan banyak di sana. Walakinni uhibbuka fillah ya Rasulullah. Tapi saya mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'aman ahab." Kamu kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai, dan saya akan bersama kamu di surga nanti. Begitulah para jamaah. Si fulan menyukai siapa? Kalau seseorang menyukai si A umpamanya, pasti dia akan meniru apa yang ada pada diri si A itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seseorang mencintai orang lain, maka akan terjadi kesamaan pada dua diri orang ini. Ibarat anak kecil yang menyukai Pak Polisi umpama, maka dia akan membawa sumpritan jamaah. Ya, orang Jawa bilang sumpritan ya. Ya, kemana-mana akan disempritin itu sama nih anak. Dia akan meniru gerak-geriknya. Begitulah. Si fulan menyukai pemain bola, maka dia akan meniru apa yang ada pada diri si pemain bola itu. Bajunya senantiasa dia pakai, potongan rambutnya dia akan tiru. Semua yang ada pada dirinya akan dia tiru.
Lalu dia akan meniru sikap dan perilakunya juga. Kalau dia tidak bertaubat, ya bisa jadi dia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai itu, Pak. Makanya kita ini menyukai siapa? Para jamaah sekalian, fa'idzan nufusu zuwijat, jiwa-jiwa itu nanti dikumpulkan dengan orang yang setara di akhirat nanti, Pak. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha. Nanti di akhirat manusia itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Di akhirat manusia itu dibagi jadi 3, Pak. Manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di satu tempat, dan disitulah mereka akan berdiri 500 tahun lamanya untuk mendapatkan hisab atas perbuatan dia selama di dunia. Nah, disitulah manusia akan dikelompokkan oleh Allah menjadi 3. Wa kuntum azwajan thalatha. Nanti akan menjadi 3 kelompok. La rabi'ah, tidak ada yang keempat. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada kelompok pertama, mereka yang berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berada di sebelah kanan Allah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Kelompok yang kedua, mereka akan berada di sebelah kiri Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mereka yang dekat dengan Allah. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, mereka yang berada di sebelah kanan Allah, dan mereka yang dekat dengan Allah adalah para penghuni surga. Sedangkan kelompok kiri adalah para penghuni neraka. Siapa mereka yang penghuni neraka ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang telah berbuat kemusyrikan selama hidupnya. Bisa jadi agamanya dia adalah agama syirik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Atau orang Islam yang memang gemar berbuat syirik. Orang Islam yang suka menyekutukan Allah, suka ngalap berkah ke kuburan-kuburan, mencari-cari berkah ke kuburan, meyakini kekeramatan pada kuburan atau benda-benda. Ada masalah, datang ke kuburan, pengen usahanya lancar ke kuburan, atau memakai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan.
atau malah percaya dengan klinik-klinik atau orang pintar yang disebut. Kalau dia tidak tobat, maka dia kategorinya adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Inilah kelompok kiri, Pak. Ini kelompok kiri. Mereka akan berada di dalam neraka jahanam. Dan juga mereka disebut kiri. Wa amma man utiya kitabahu fi shimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri, artinya laporan atas perbuatan dia selama di dunia itu diserahkan oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, tidaklah ada seseorang pun melainkan yunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin madda basarihi. Setiap orang pasti akan diserahkan kepada dia catatan amal perbuatan selama hidup. Catatan amalnya itu terdiri dari 99 lembar. Kullu sijillin, setiap lembar sepanjang mata dia memandang. Makanya orang-orang kafir seperti ini akan mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini lembaran apaan? Yang kecil-kecil yang kita lakukan di dunia dulu, sangat kecil pun tercatat semuanya di sini. Apalagi yang besar. Semua yang dia perbuat di dunia terpampang jelas di depan matanya dia. La yakhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima catatan ini dengan tangan kiri, Pak. Di ayat yang lain disebutkan apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dia mendapatkan catatan itu dari belakang punggungnya. Berarti dia menerima catatan itu dengan tangan kiri dari balik punggungnya, Pak, dari belakang. Berarti apa ini? Kebinasaan. Makanya dia berteriak keras dia. Fayad'u thubura. Teriak dia bahwa ini adalah kebinasaan, kehancuran bagi dia. Apa isi teriakannya? Ya laitani lam uta kitabiyah. Coba aku tidak mendapatkan catatan saya ini. Andai saya tidak tahu akan adanya hisab, andai kematian itu akhir dari segalanya. Ma aghna anni maliyah, hartaku sudah tidak bermanfaat buat diri saya. Kekayaan saya tak berfungsi. Halaka anni sultaniyah, jabatan dan kedudukan saya pun tidak berfungsi. Tak ada pengawal, tak ada jabatan, dan tak ada harta. Tak ada keluarga. Semua sendiri-sendiri. Semua memiliki urusannya dia masing-masing. Khuduhu faghulluh,
Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Khudhuhu faghulluh." Wahai para malaikat, itu mereka yang berada di sebelah kiri, ambil mereka semua, ikat mereka. Setiap orang diikat dengan cara dibelenggu di lehernya. Ikat dengan tangannya yang terbelenggu di lehernya. Tsummal jahima salluh. Setelah kamu ikat wahai para malaikat dengan cara tangan dibelenggu di lehernya, kamu lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kalau sudah kamu lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam, kalian ikat mereka di dalam neraka itu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, Pak. 70 segini, Pak. Ikat dia masing-masing orang dengan rantai di dalam neraka jahanam sepanjang 70 hasta. Abdullah bin Mas'ud bercerita bagaimana Allah mengikat tuh orang di neraka jahanam. Yudkhalu fi istih wa yakhruju fi famih. Masuk dari lubang anusnya dan keluar dari mulutnya. Dia dibakar seolah-olah binatang yang dibakar di atas api barbecue, Pak. Inilah mereka. Inilah kelompok kiri. Mereka orang kafir, Pak. Mereka orang kafir. Mereka orang yang berbuat syirik sama Allah. Adapun umat Islam, Pak, akan terbagi menjadi 3 juga. Tuh, kan sisa 2 tadi. Ya, kelompok kanan dan kelompok yang tengah. Siapa kelompok kanan dan kelompok tengah ini, Pak? Kelompok kanan dan kelompok tengah pun bertingkat-tingkat orangnya, Pak. Tapi yang jelas kelompok tengah itu adalah wa may yuti'illah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama satu, para nabi dan rasul. Yang kedua, orang-orang siddiq, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa kok disebut siddiq? Karena hati, mulut, sama perbuatannya itu adalah 3 in 1. Sama, Pak. Isi hatinya, yang keluar dari mulutnya, yang diperbuat, semuanya sama. Makanya disebut siddiq. Apakah hati kita dengan mulut kita, dengan perbuatan kita sudah sinkron, Pak? Seringkali tidak, Pak. Ini siddiq, para sahabat. Syuhada, yaitu mereka yang wafat dalam medan pertempuran. Wassalihin, orang-orang yang saleh, menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu ujung ayat ini sangat indah sekali. Fahasuna ulaika rafiqa. Inilah pertemanan yang layak untuk di akhirat nanti. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sakratul maut di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha,
Beliau sambil melihat ke atas, kemudian tangannya nunjuk ke atas. Beliau bilang apa? Firrafiqil a'la. Saya akan berada di atas sana, di dalam pertemanan-pertemanan yang tinggi sana, bersama dengan orang-orang yang tinggi di sana. Inilah orang-orang yang dekat, Pak. Al-yamin disebut yamin, kelompok kanan. Kenapa? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka yang mendapatkan catatan amalnya yang tadi dengan tangan kanannya, mereka akan mengatakan kepada semua orang yang ada di padang mahsyar, ha'umqra'u kitabiyah, siapa yang membaca catatan saya? Silakan yang membaca catatan saya. Kenapa? Karena catatan dia semuanya baik. Bangga dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena saya dulu sejak di dunia, saya percaya bahwa hari ini pasti akan terjadi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang seperti ini akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan bahagia di sana, Pak. Dia mendapatkan catatan kanannya dengan tangan kanannya, Pak. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Inilah mereka yang mendapatkan catatan kanannya dengan tangan kanannya, Pak. Ini orang baik, Pak. Ini orang baik. Apa bedanya dengan orang yang dekat dengan Allah dengan yang kanan? Beda. Inilah inti dari kajian kita, Pak. Lihat diri Anda di mana? Dan saya akan melihat diri saya di mana. Allah pun berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Lalu kami berikan kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Lihat kalimatnya, Pak. Lalu aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Apa itu? Al-Quran. Ini kitab ini. Ini Al-Quran ini buat orang spesial, Pak. Bukan buat orang sembarangan. Bukan, Pak. Hadis-hadis Nabi ini buat orang-orang spesial, Pak. Bukan buat orang sembarangan, Pak. Bukan, Pak. Tetapi ternyata ada manusia yang menyia-nyiakan itu. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi ini umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah SAW dikasih Al-Quran, dikasih hadis, petunjuk Rasulullah SAW. Tapi faminhum zalimun li nafsih, ada mereka-mereka yang berbuat kezaliman, dan ada mereka-mereka yang sedang-sedang saja, dan ada mereka-mereka yang sabiqun bil khairat, ada mereka yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Siapa mereka ini, Pak? Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian, Pak. Inilah umat Rasulullah SAW. Allah membagi mereka menjadi 3 kelompok, Pak. Ada umat Rasulullah SAW yang zalim terhadap dirinya.
Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang terkadang meninggalkan kewajiban, Pak. Dia kadang-kadang ninggalin kewajiban. Dan dia terkadang melakukan yang haram. Maksudnya apa? Ada umat Islam yang kalau sholat seenaknya sendiri, Pak. Dia sholat. Kita tidak bicara dengan orang yang tak sholat di sini, Pak. Karena orang yang tidak sholat itu dia murtad, Pak, keluar dari Islam, Pak. Jangan main-main Anda dengan sholat, Pak. Man taraka sholata 'amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia murtad. Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Bedanya kita dengan orang kafir dan orang yang berbuat musyrik, kelompok kiri tadi itu adalah meninggalkan sholat, Pak. Jadi kalau dia meninggalkan sholat sampai mati, dia bisa masuk kelompok kiri, Pak. Fa in aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau dia mengerjakan sholat dan bayar zakat, berarti dia saudara kalian. Berarti kalau nggak sholat, orang seduluran, Pak. Kalau orang seduluran gimana? Lakum dinukum. Jadi, jangan main-main Anda dengan sholat. Jangan main-main sama sholat, Pak. Nggak sholat, masuk kelompok kiri, Pak. Tapi zalim ini siapa? Sholatnya seenaknya sendiri, Pak. Laki-laki nggak sholat berjamaah, berarti dia meninggalkan kewajiban, Pak. Laki-laki nggak sholat berjamaah, berarti dia zalim, Pak, terhadap dirinya sendiri. Sholat dia, Pak, tapi sholatnya dia nggak khusyuk, Pak. Fawailun lil musallin, celaka binasa orang yang sholat. Bukan orang yang nggak sholat di sini, orang yang sholat celaka binasa. Kok bisa? Ya alladzina hum an sholatihim, lalai dia, Pak. Ditunda-tunda waktunya. Sholat semaunya dia, tidak sesuai tata caranya. Nggak ada kehusuan sholatnya. Berarti dia meninggalkan kewajiban, Pak. Sholat dia, tapi dia tinggalkan kewajiban, Pak. Zakat, dia zakat, Pak. Dia keluarin zakat, tapi tidak dihitung dengan benar zakatnya, Pak. Nggak dihitung, Pak, zakatnya beneran. Tapi kalau orang yang nggak bayar zakat dengan sengaja, ya bahaya, Pak, bisa masuk kelompok kiri, Pak. Ya, seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Mereka yang menyimpan hartanya, lalu mereka tidak mau membayarkan zakatnya, kasih kabar baik, pelit pangkal kaya. Iya, Pak, kaya dia karena dia numpuk hartanya dia, tapi kabar baiknya adalah azab yang pedih pada dirinya. Apa itu? Dimasukkan ke neraka, kemudian apa? Masuk rantai tadi itu diikatkan. Terus apa? Tuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum. Jidatnya disetrika pakai setrika dari neraka jahanam. Lalu pinggangnya, punggungnya disetrika sama Allah. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini duit-duit yang kamu simpan dan Anda tak mau mengeluarkan zakatnya. Kelompok kiri dia, Pak.
Tapi yang zalim li nafsih, dia bayar zakat. Tapi sepenai dia sendiri, Pak, semaunya dia. Nggak mau dihitung dengan benar, Pak. Oke, kurangi, Pak, untung zakatnya. Puasa, ya seenaknya dia, Pak. Haji, semaunya dia. Ketika haji, semangat haji, tapi dia tidak mau belajar, Pak. Tak mau belajar tata cara manasik haji yang benar. Tak mau, Pak. Kalau diajari, dikasih tahu, waduh, ngamuk, Pak. Saya pernah negor jamaah haji Indonesia. Lupa saya tahun berapa itu. Mereka berkumpul di depan jamarat. Jamarat itu tempat lempar jumroh. Ngumpul di situ, Pak, kayak cendol gitu jamaah Indonesia. Banyak banget, luar biasa. Polisi susah untuk merapikan orang Indonesia. Kenapa? Diajak ngomong orang mudeng, Pak. Ya memang orang mudeng mau bahasa itu, Pak. Terus ndablek, duduk diem, nggak ngurus orang, kan gitu kalau orang Indonesia. Bingung polisinya, mau kita kasarin ini jamaah haji, nanti kita yang salah. Kebetulan saya lewat, ngelihat saya kok pakai bahasa Indonesia, tapi wajahnya lain gitu ngelihat saya. Wajahnya beda, tapi kok bahasa Indonesia. Disamperin saya sama komandannya, Pak, berpangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhab, ahlan, mau pakai bahasa Arab gitulah. Ngobrol-ngobrol sama saya sebentar. Nanti orang Indonesia, iya anak Indonesia, minta tolong. Ini orang jangan di sini, ini tidak boleh. Nanti kalau saya kasarin saya yang salah. Tolong, saya nggak janji. Kenapa? Saya tahu orang-orang saya. Saya tahu wataknya. Saya nggak janji sama kalian. Tayyib sudah usahain. Saya kasih tahu Bapak, kenapa di sini? Iya, Pak, tadi saya melempar jumroh di malam hari. Lalu daripada saya balik ke tenda, yang tenda saya jauhnya 2, 3, 4 kilo dari sini, jalan kaki, berarti double PP. Jauh, Pak, mending saya tidur di sini. Nanti malam jam 1, malam jam 2 kan sudah pagi dini hari. Jadi saya ngelempar lagi. Pak, saya nyuruh itu sopo. Ngelempar jam 1 bengi, Pak. Kan sudah pagi, Pak. Pagi kata siapa? Nggak boleh, Pak. Ngelempar jumroh itu habis zuhur. Pak, mazhab kita beda. Oh, angel memang. Wes, angel nih orang aduh. Pak, nggak boleh, Pak. Batal haji melempar jumrohnya, nggak sah, Pak. Nggak sah, Bapak kena dam. Kalau Bapak sengaja, Bapak bisa batal hajinya. Maaf, Pak, kita beda mazhab. Gampang saya sampaikan ke polisinya. Innalillah, katanya polisi. Ya sudahlah, terpaksa saya harus singkirkan mereka. Itu lakukan, itu punya kewajiban. Ini orang kita, Pak. Nggak mau belajar, diingetin ngeyel. Ini orang kita, Pak. Manasik hajinya banyak yang salah. Udah nunggu haji lama seumur, salah kabeh, Pak. Nggak mau belajar. Zalimun li nafsih, ini orang zalim ini. Haji tapi zalim. Ini. Ini Pak, orang zalim. Masuk surga nggak dia, Pak? Wah, ini pertanyaan yang angel ini, Pak. Masuk surga nggak dia? Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia masuk surga, Pak. Haram, ya
dikerjakan Pak yang haram ini Pak sama dia. Bisa jadi dia orang Islam rajin sholat Pak haji Pak ini rajin ibadah, wiritane wis kuat, tasbihnya seukuran kentang-kentang begitu Pak, gede-gede Pak tasbihnya. Tasbih aja, tapi kerja ono bank ya Pak. Mohon maaf kalau ada pekerja bank di sini ya, jangan tersinggung. Kerja riba, kerja haram, bisnisnya curang, bisnis bohongin orang, dagang di pasar curang. Wong Islam tapi Pak, ini zalimun li nafsih. Ini umat Nabi, umat Rasulullah SAW Pak. Tapi dia tak pernah berbuat syirik, tak pernah ke kuburan nyari berkah, tak pernah Pak. Tak pernah mengangkat barang-barang pemikat, enggak. Tapi curang. Tapi tak pernah menggunakan barang-barang pemikat, enggak ada. Orang Islam zalim tapi masuk surga, iya masuk surga Pak. Tapi dicemplung ke dhisik neraka Pak. Kenapa? Karena kezaliman dia. Dia akan masuk neraka dalam kurun waktu tertentu. Lalu Rasulullah SAW yang memberikan syafaat kepada dia. Karena dia masih ada apa? Dan cuman masalahnya Pak, berapa lama untuk neraka ya Pak? Pengen tahu? Waktunya masih ada. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan menetap di neraka selama kurun-kurun waktu tertentu. Berarti ada berapa kurun waktu? Wallahu a'lam. Berapa satu kurun waktu itu? Para ulama tafsir berbeda-beda. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, satu kurun waktu 80 tahun. Satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 kali 80 Pak. Piro sak celupan Pak. Jadi kalau ada orang wis tidak apa-apa wis masuk neraka, ntar yang penting kan masuk surga, monggo dipun derekaken Pak. Apa sih artinya derekaken? Saya juga nggak ngerti Pak. Sering dengar tok tapi nggak tahu artinya saya. Silahkan. Tapi dia akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Iya. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min bur. Keluarkan dari neraka yang ada iman di dalam hatinya walaupun seukuran 1 biji bur. Sekecil apapun di dalam iman, di hatinya ada iman, keluarkan dari neraka. Keluarkan, dia masuk surga nanti. Makanya ada cerita yang panjang, hadis tentang apa? Manusia terakhir yang keluar dari neraka dan dia orang terakhir yang masuk surga. Ada hadisnya panjang Pak. Mlebu surga Pak. Ini zalimun li nafsi. Yang ketiga, muqtasid. Lah inilah mayoritas yang nerima tangan kanan tadi itu. Yang kanan tadi ini mayoritas orangnya. Siapa dia? Ibnu Katsir mengatakan demikian. Wa muqtasid, yang dimaksud orang yang muqtasid, yang sedang-sedang, yaitu yang nerima catatan dengan tangan kanan. Siapa? Ai al-muaddi lil wajibat. Semua kewajiban dia kerjakan. Laki sholat berjamaahnya rajin Pak. Tepat waktu sholatnya sudah. Sholatnya pun tidak sahun, tidak lalai, nggak sembarangan, nggak sekepenaknya dia. Khusyuk sholatnya, oke top sholatnya Pak. Berjamaah, nggak ketinggalan sholat berjamaahnya, nggak Pak. Mantap.
Zakatnya dihitung pas, dihitung Pak. Kalau perlu tak lebihin. Enggak, ini yang dilebihin nanti kelompok yang lain. Pas bandrol. Zakatnya berapa? Oh, dihitung zakatnya 92 juta 836.900 rupiah. Umpamane dia keluarkan zakatnya pas seperti angka ini. Lebih serupiah lah gelem, Pak. Lebih serupiah enggak mau. Di sini dikeluarkan pas bandrol, Pak. Puasa Ramadannya hebat, Pak. Tapi puasa Ramadan tok, Pak. Sing liyane enggak mau dia. Sholat wajib aja dia. Sholat sunnahnya ragilem. Zakatnya dihitung pas, Pak. Sedekahnya enggak mau. Terus cukup zakat saya, Pak. Puasa cuma Ramadan aja, tapi Ramadannya bener-bener Ramadan, Pak. Enggak sembarangan. Hajinya bener-beneran, Pak. Dia belajar manasik haji, mau berangkat itu belajar baca buku ini, nanya ke ustadz ini, Wah, belajar bener-bener belajar, Pak. Sampai saya bertemu sama satu orang mau berangkat haji itu luar biasa dia belajarnya, sampai dia bikin peta. Berarti nanti pertama saya di sini, Ustadz. Nanti di sini saya melakukan ini. Habis dari sini nanti saya begini. Bapak tahu dari mana pernah haji? Enggak pernah, Ustadz. Cuman saya baca beberapa buku, kesimpulan saya begini. Wah, hebat ini, Pak. Tapi hajinya seumur sepisan. Umroh seumur sepisan, enggak mau lebih. Inilah muqtasid. Sunnah ragilem. Ini aja saya. Yang dilarang, yang haram-haram ditinggalkan, Pak. Yang makruh dikerjain. Anggap rokok makruh, Pak. Padahal rokok itu haram, Pak. Berarti orang yang ngerokok dia tidak termasuk muqtasid ini, Pak. Dia termasuk zalim, Pak. Karena rokok itu haram, Pak. Yang ngomong makruh itu pedagang rokok, Pak. Nun ngapunten lho, Pak ya. Nun ngapunten, Pak. Pak, ojo diplototin begitu saya, Pak. Wedi aku, Pak. Aku diplototin ya, Bapak ya. Jadi muqtasid, orang yang terima dengan tangan kanan, ini orangnya. Wajib yang haram-haram ditinggalin. Yang makruh masih dikerjain sama dia. Yang sunnah enggak cukup pas bandrol dengan yang wajib sama yang haram ditinggal. Udah ini aja muqtasid. Dihisab enggak orang kayak begini, Pak? Dihisab enggak? Hisab, Pak. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya itu enteng, Pak. Dihisab tapi sedilo, Pak, hisabnya sebentaran. Lo yang zalim tadi dihisab, hisab, Pak, tapi rada angel hisabnya, Pak. Karena ada apa? Zalim tadi, kezalimannya. Lo yang kiri, bagus orang dihisab apa utang gua apa dihisab. Ya pendapat yang para ulama mengatakan tetap dia dihisab, tetapi habis itu dikemanain? Dikiring ke neraka kabeh, Pak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan seterusnya itu ayat. Ya, mereka akan digiring ke neraka semua, giring-giring sudah. Jadi yang kanan ini macam-macam. Ada yang dihisab berat, ada yang dihisab ringan. Yang dihisab berat berarti zalim dia. Masuk surga juga, tapi ada yang nyemplung ke dibersihin dulu, Pak, mandi dhisik, Pak, kotor dia. Tapi yang hisaban yasira, hisabnya ringan. Sedih loh, oh, ada dosanya, ada. Masih ada berbuat dosa dia. Tapi Allah mengatakan apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Dari dunia dulu sudah tak tutupin dosamu.
hari ini tak maafkan semua kesalahanmu. Dan sana, sehingga lembaran-lembaran catatannya tadi akhirnya tak ada yang merah, karena yang merah sudah dihapus sama Allah. Tapi lewat hisab yang ini, Pak. Yang ketiga, jadi kelompok yamin ini pendapat kebanyakan para ulama tafsir, itulah tingkatan mereka. Ada yang masih selengean gitu Pak ya. Bahasa sini selengean gitu. Seenaknya sendiri. Tapi masih melakukan. Tapi yang melakukannya bagus, pas bandrol, tapi tak mau yang sunnah-sunnah, tak mau. Yang makruh-makruh masih dikerjakan. Itu hisabnya ringan. Tapi yang tengah, ini yang istimewi Pak, bukan istimewa Pak. Apa? Istimewi Pak. Di atasnya istimewa itu namanya istimewi Pak. Kata Ibnu Katsir apa? Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Mereka yang tengah ini adalah orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Siapa mereka? Al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat. Yaitu mereka yang melakukan yang wajib sama yang sunnahnya Pak. Sholat wajibnya hebat Pak. Sholat berjamaahnya ke masjid, tata cara sholatnya dijaga. Plus dia apa? Sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya dijaga. Ini orang tengah. Man hafadha ala sintai asyrata raka'atan, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan istana di surga. Apa aja itu Pak 12 rakaat ini? Hadis Abdullah bin Umar 10 rakaat. Siapa yang melakukan 10 rakaat sehari semalam, dibangunin istana di surga Pak. Apa itu Pak? Apa Pak? Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur, tapi dikerjakan 2. Atau boleh juga dilakukan 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 10. 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya. Nah ini 12. Kalau sebelum zuhurnya 2 berarti jadi 10. Dua-duanya dikasih istana di surga Pak. Rajin melakukan ini dikasih istana Pak. Kelompok tengah Pak. Tapi syaratnya sholatnya beneran seperti sholatnya Nabi. Gimana caranya? Belajar di masjid ini tata cara sholat Pak. Biar masuk di kelompok yang tengah Pak. Ini kelompok, apa bedanya yang kanan? Yang tengah ini nyelonong Pak, masuk surga ini Pak. Orang ono hisap-hisapan Pak. Milih mana Bapak? Milih dihisap ngadeg 500 tahun atau langsung nyelonong surga Pak? Milih ndi Pak? Milih nyelonong Pak. Nyelonong melbune Pak. Sus melbus. Malaikat ngalangin. Sapa kowe? Melbu aku tanya nang surga Mas. Mereka. Kalau zakatnya dihitung pas, tapi dia mau lebihkan Pak. Kalau tadi kan zakatnya 92 juta, 830 luro, 900 rupiah. Pas rupiah gak gelem lebih Pak. Tapi kalau yang ini dilebihkan Pak.
Dilebihin. Sedekahnya luar biasa, Pak. Ada orang kaya, Pak, bangun masjid 60 miliar, Pak. Duitnya dewe, Pak. Duit pribadi. Dan bangunnya bukan satu masjid, Pak. 2, 3 dia bangun masjid. Kira-kira harganya segituan, 40-60 miliar, Pak. Duitnya sendiri. Nggak pakai kenceleng-kencelengan. Nggak ada. Ada lagi orang kaya bikin perumahan isinya 40-50 unit rumah, Pak. 2 kamar, 3 kamar, perumahan, Pak. Gratis buat janda yang nggak mampu, Pak. Di mana Ustadz? Saya mau ikut. Nggak, rahasia. Buat janda yang miskin dikasih omah gratis plus perabot omah dan setiap bulan dikasih santunan, Pak. Itu pahala diborong kabeh, Pak. Loh, kalau kita berarti nggak bisa sesuai dengan sedekah. Rajin sedekah. Zakat iya, sedekahnya juga. Oh, saya belum mampu zakat, Ustaz. Ya udah, sedekah yang banyak, sedekah. Puasanya dia tidak mencukupkan dengan puasa Ramadan. Dia puasa Senin Kamis puasa, Pak. Senin Kamis puasa, Pak. Puasa Senin Kamis, Pak. Kemarin ada tetangga jamaah pengajian saya di Jakarta. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama hidupnya, Pak. Tidak pernah, Pak. Wafat umur di atas 50 tahun. Sholat berjamaahnya di shaf pertama terus, Pak. Puasanya selama saya kenal sama beliau. Berapa tahun saya kenal sama beliau? 14 tahun saya kenal, 15 tahun saya kenal beliau ini. Tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, Pak. Tidak pernah, Pak. Duduk di masjid, puasa Senin Kamis rajin, pensiunan, ya sedekah semampunya dia. Selalu membuat orang itu senang, bahagia. Tidak ada orang yang duduk sama dia suntuk, tidak ada, Pak. Dihibur sama dia, duduk sama dia, pasti orang itu senang, Pak, gembira, Pak. Kenapa? Dihibur sama dia. Orangnya lucu, Pak, senang menghibur orang. Ya. Begitulah, Pak. Puasa sunnahnya rajin Senin Kamis. Ada yang puasa Daud, puasa sehari, puasa enggak. Ada yang puasa setiap bulan 3 hari. Haji, ada yang hajinya bolak-balik, Pak. Enggak sekali, hajinya 2 kali. Yang kedua, itulah haji sunnahnya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali dia haji. Umroh, bolak-balik. Ada yang setiap tahun umroh, Pak. Pokoknya saya kalau bulan Ramadan saya mau umroh. Ada yang setahun bisa 2 kali dia umroh. Inilah kelompok yang dekat dengan Allah. Baik sama semua orang, dia baik, Pak. Akhlaknya mulia dengan semua orang, Pak. Inilah orang yang masuk surga apa, Pak? Nyelonong, Pak. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya nggak bakal dicolek, Pak. Mau haram, mau makruh, tidak mau dia. Pak, ini makruh aja, Pak. Enggak mau, pokoknya dilarang. Pokoknya dilarang, Pak. Saya enggak mau yang dilarang. Semua yang dilarang saya enggak mau. Ini manusia, orang yang wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Inilah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan
dia orang yang dekat dengan Allah. Dia akan berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kelompok ini yang paling banyak dari generasi dulu, Pak. Kata Allah, thullatun minal awwalin, yang banyak dulu. Sahabat, tabi'in. Ini yang banyak sudah. Kok bisa? Ya, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yang paling mulia adalah orang yang hidup sama saya. Setelah itu generasi kedua tabi'in, setelah itu generasi ketiga tabi'in. Ini yang paling banyak. Adapun generasi setelahnya, apalagi generasi sekarang, dikit Pak, sing kayak gini Pak. Yang sholat ke masjid aja dikit Pak. Ada berapa ini penghuni komplek? Ke masjid dikit. Udahlah, nggak usah diributin. Yang penting kan sholat. Ya benar sih, penting sholat. Tapi kalau nggak ke masjid ya zalim Anda. Tersinggung, ya minta maaf. Ya, saya minta maaf kalau Anda tersinggung. Saya kan cuma menyampaikan hukum Pak, kenapa Anda tersinggung gitu loh. Ya, harusnya kan jadi introspeksi diri lah. Nah, yang jadi pertanyaan, di manakah saya dan Anda? Ya, di mana kita ini kira-kira? Kalau sekarang kita wafat, kira-kira ono endi, Pak? Ono sing kiri? Ya semoga rah Bapak. Enggak lah, syirik kok Pak. Enggak mau. Yang kanan, sing kanan ya hisab sing enteng-enteng ae lah. Tapi kalau bisa ya jangan dihisab loh Pak, panjang ya Pak. Milih sing mana Pak? Di sing tengah mau nih Pak, lurus. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, semua dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Tapi saya tidak ngerti Ustaz. Belajar di sini, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang di sini, belajarlah. Itu caranya. Semoga kita semuanya termasuk golongan yang tengah-tengah ini Pak, yang masuk surga nyelonong Pak. Semoga Allah memberikan hidayah, ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah jadikan kehidupan kita ini termasuk orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan wafat dengan kondisi apa? Husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Ada pertanyaan di sini. Apa boleh membayar zakat untuk membiayai orang tua saya yang sakit di rumah sakit? Bayar zakat untuk orang tua. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat, Pak. Banyak yang melarang, nggak boleh. Para ulama fikih banyak yang melarang, Pak. Kenapa? Karena orang tua Anda itu kewajiban Anda. Apalagi orang tuanya sudah tak mampu lagi untuk berpenghasilan, nggak ada penghasilan lagi. Maka Anda punya kewajiban untuk membiayai orang tua Anda. Berarti Anda punya dua kewajiban, membiayai orang tua dan membiayai keluarga. Istri jangan cemburu kalau suaminya ngirim duit rajin ke orang tuanya. Jangan cemburu. Karena banyak perempuan itu cemburu sama suaminya ketika ngirim duit ke orang tuanya. Cemburu, marah dia. Ini istri yang nggak tahu diri ini. Mohon maaf kalau bahasa saya ya. Kenapa? Loh, mana yang lebih tua, lebih utama? Orang tua apa istri? Orang tua, bukan istri, Pak. Orang tua itu nomor satu, Pak. Kenapa? Loh, wong tua nih kok. Loh, ini istri, Pak. Jadi kalau orang tua Anda sakit, biayai. Jangan dikeluarkan dari zakat. Nggak boleh.
Dan ini pendapat menurut saya yang paling kuat, Pak. Ada yang membolehkan, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin membolehkan, boleh, tapi dengan syarat tidak mengurangi jatah orang tua Anda. Umpama jatah orang tua Anda setiap bulan 2 juta atau 1 juta. Tapi kalau ngeluarin zakat kan berarti punya duit dia kan. Umpama jatah orang tuanya 2 juta per bulan. Kalau sakit dibiayai semua. Ketika dia ngeluarin zakat, maka jatah ini tidak boleh berkurang. Berarti jatah orang tuanya jadi berapa? Double. Tapi kenyataannya kan enggak. Kalau sudah dikeluarin dari zakat, jatahnya dikeluarin. Enggak boleh Pak kalau begitu Pak. Jadi haram Anda. Karena orang tua itu kewajiban. Ada lagi? Silahkan. Semoga nggak ada yang bertanya. Tapi kalau ada yang mau bertanya ya silahkan. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti saya berprasangka baik. Bapak ngerti semuanya Pak. Jadi ono ujian habis pengajian berarti Bapak dapat nilai 100 kabeh Pak. Kenapa? Orang ono sing takon Pak. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Ingat, Bapak kita semua pengen yang mana Pak? Pengen yang mana? Yang tengah. Kalau yang tengah berarti harus apa Pak? Belajar ilmunya yang rajin, biar kita bisa melakukan yang wajib dengan benar dan melakukan yang sunnah, tinggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Mana yang haram, mana yang makruh, belajar biar termasuk yang kelompok nyelonong Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.